bawa hidup kami Tuhan di hadapan tahta-Mu sebagai persembahan pujian yang terbaik, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan hari ini. Haleluya. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hati katakan seluruh hidupku kami sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan
untuk menyenangkan hatimu. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Biarlah hari ini ajar setiap kami, untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Hati kami selalu merindukan akan Engkau, Tuhan. Dari pagi hari hingga datang malam, biarlah terdengar pujian pengagungan kepada Engkau, ya Allah. Ini kami, Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa, Yesus. Terpuji nama-Mu, ya Allah. Biarlah setiap pujian pengagungan yang kami naikkan ini, Tuhan, menjadi sesuatu yang berbau harum di hadapan. Worship for healing. Pujian yang membawa kelegaan. Pujian yang membawa mujizat. Pujian yang membawa kesembuhan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
bersyukur Engkau Allah yang setia Tuhan. Dalam masa kelam kami, dalam kesakitan kami, dalam kesesakan kami, Engkau ada Tuhan. Dan karena itu kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu, karena kami percaya Engkau ada. Tangan-Mu selalu memegang kami Tuhan. And we give you all, we surrender all to you. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily. Kapankah waktu yang seringkali
dilakukan oleh seseorang untuk benar-benar berserah kepada Yesus. Apakah ketika semua keadaan baik? Tidak, bukan. Biasanya ketika betul-betul seseorang sudah tidak ada lagi harapan, menemukan jalan buntu, apakah itu dalam hal kesehatan, sakit penyakit, atau mungkin dalam hal keuangan, mengalami satu persoalan yang begitu rupa, atau mungkin dalam menghadapi masalah rumah tangga. Disitulah kita benar-benar berkata, udah saya berserah. Saya benar-benar berserah kepada Engkau Yesus. Nah, hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara yang terbaik untuk kita berserah kepada Yesus. Saya akan mengambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang pertama, kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berserah kepada Yesus kita lakukan yang pertama adalah dengan mengakui segala kekhawatiran kita. Mengakui segala ketakutan kita. Siapa orang yang tidak pernah khawatir dalam hidup ini? Selama kita masih ada di dunia ini. Kekhawatiran, ketakutan bisa datang. Apalagi menghadapi dan menjalankan masa pandemi yang berkepanjangan ini. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Itu sebabnya jalan keluar untuk kita berserah kepada Yesus bukan menyangkali, tapi kita mengakuinya. Bagaimana kita mengakuinya? Dikatakan firman Tuhan, nyatakan semua keinginanmu. Orang yang khawatir dan takut pasti punya satu keinginan yang dia pikir, waduh bisa nggak ya sesuai harapan. Nah, firman Tuhan berkata, nyatakan semua itu. Keinginanmu itu, kekhawatiranmu itu dicurahkan di dalam doa, permohonan, disertai ucapan syukur. Daripada kita terus khawatir, gelisah, bersungut-sungut, tidak ada jalan keluar. Apa hasilnya ketika kita menyerahkan itu di dalam doa, disertai permohonan, dan belajar mengucap syukur untuk apa yang kita masih miliki? Firman Tuhan berkata, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Saudara, hari-hari seperti ini kita baru merasakan. Seseorang bisa beli makanan yang enak, yang mewah, tapi kalau dia tidak punya hidup buat apa? Tubuh ini lebih penting dari pakaian. Saudara bisa punya pakaian dengan brand-brand yang luar biasa. Tapi kalau tubuhnya tidak sehat, juga tidak ada gunanya, bukan? Nyatakan semua keinginan kita di dalam doa, permohonan disertai ucapan syukur. Dan janji firman Tuhan dikatakan di ayat 7, damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita belajar jujur dengan diri kita. Tuhan, saya takut, saya khawatir ini. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam doa, disertai permohonan, dan jangan lupa disertai ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik. Selalu baik dalam segala keadaan. Yang kedua, bagaimana kita berserah kepada Yesus. Saya akan bacakan di ayat yang ke-8 dari Filipi 4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Hal yang kedua untuk kita bisa benar-benar berserah kepada Yesus adalah memikirkan semua yang baik. Saudara, hari-hari ini kita mendengar berita-berita yang viral, yang negatif. Apakah tentang keadaan, situasi, ekonomi. Juga bisa hal-hal yang negatif, saudara. Tentang diri kita, tentang orang lain. Ya, atau tentang siapapun. Bukankah ketika kita mendengar berita yang negatif, itu lebih mudah mempengaruhi daripada kita mendengar berita yang positif. You are what you think. Engkau adalah seperti yang kau pikirkan. Kalau saudara berpikir bahwa saudara itu buruk, jelek, tidak ada harapan, sudah mungkin benar-benar nggak akan ada jalan keluar. You are what you think.
Tapi firman Tuhan berkata, pikirkan yang baik, pikirkan yang indah, pikirkan yang mulia, pikirkan yang manis. Semuanya, pikirkanlah semuanya itu. Ini perintah loh. Berapa sering dalam hidup kita sebagai orang percaya kita hanya menganggap firman Tuhan itu jangan membunuh, jangan berzina, ya. Lalu kemudian juga harus hormati orang tua dan sebagainya. Tapi perintah pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang sedap didengar. Seringkali kita lupakan. Kita lebih mudah memikirkan yang buruk-buruk daripada yang baik. Apa janji firman Tuhan jika kita mau memikirkan yang baik? Firman Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat 8. Jika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dikatakan engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis. Dan dikatakan hasilnya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita memikirkan firman, bagaimana kita bisa memikirkan, merenungkan firman? Baca firman, dengar firman, iman bertumbuh dari firman Tuhan. Dan dikatakan hasilnya, engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Kalau saudara pikirannya terus dengar yang hoax-hoax ya, yang negatif-negatif, itulah yang memunculkan segala ketakutan-ketakutan kita. Tapi jika kita memasukkan banyak firman, hal-hal yang positif, ini janji firman Tuhan. Kita akan dikatakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dalam bahasa Inggris, thy way prosperous. Kita akan mengalami satu hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan tidak selalu sudah ditandai dengan uang yang banyak. Hari-hari ini kita lihat orang dengan uang banyak nggak bisa beli kesehatan. Ya. Satu demi satu meninggalkan kita padahal sangat kaya, punya jaringan yang kuat, punya kepandaian. Tapi jika waktu sudah tiba, hidup berkelimpahan adalah hidup kita di dalam Kristus. Menerima jaminan hidup yang kekal. Dan dikatakan thou shalt have good success. Dia juga menjanjikan satu kehidupan yang berhasil selama kita ada di dunia ini. Ini janji Tuhan jika kita mau memikirkan yang baik, yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita membaca dari ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Wow, ini satu janji yang luar biasa. Berserah kepada Yesus, yaitu dengan dimulai kita mengakui segala kekhawatiran kita. Lalu kita mau memikirkan yang baik. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 9. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima. Lakukanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan satu amanat agung, Great Commandment. Perintah yang agung, jadikan semua bangsa, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan jangan lupa tidak berhenti di situ. Ajarlah mereka melakukan segala yang diperintahkan oleh Kristus. Segala, bukan sebagian, bukan sepertiga. Mengapa kita seringkali tidak bisa berserah kepada Yesus? Karena kita tidak mengakui dan menyerahkan semua kekhawatiran dalam doa, permohonan, disertai ucapan syukur. Jika kita sudah melakukan itu, mari kita memikirkan yang baik, yang benar sesuai dengan janji firman. Dan kemudian dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, dengan penuh kehausan seperti seekor rusa datang ke sungai yang berair. Demikianlah kita merindukan untuk melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara, dikatakan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Jika kita melakukan firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 25, firman Tuhan menjanjikan. Jika kita mendengar dan melakukannya, maka kita akan berbahagia. Mari lakukan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan di masa yang sulit ini, kami boleh semakin berserah kepada Yesus.
berserah, untuk kami mengakui segala kelemahan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami. Bahwa kami suka berdoa, suka melakukan semua itu Tuhan, penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Seperti yang saat ini kami lakukan. Tuhan, Kau melawat setiap anak-anak-Mu di tempat dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit, hamba berdoa, jamah dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus, menyembuhkan, menghalau semua sakit penyakit, jadilah sembuh oleh kuasa bilur Yesus. Jika ada yang berbeban berat Tuhan karena keuangan, faktor ekonomi, di PHK, Tuhan Yesus, kami berseru Tuhan. Engkau berjanji jika kami berseru, Engkau akan buka jalan. Engkau adalah pintu, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari Tuhan, Kau buka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Demikian juga mereka yang sedang menghadapi konflik, masalah dalam rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, mertua dan menantu. Bahkan mereka yang sedang berduka, bersedih karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka cintai. Meninggal dunia. Tuhan, biar saat ini juga Engkau menjamah. Engkau memberikan kekuatan penghiburan yang ekstra. Biar kami boleh hidup di dalam kedamaian dan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang mengendalikan keadaan. Ketika kami berserah kepada Kristus, Engkau turun tangan, menyembuhkan, menolong, memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil sama-sama nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Kepadamu roh kami berserah Tuhan. Serah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu, demikian jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat memuaskan hasrat kami selain Engkau. Dan biarlah saat ini bawa kami lebih lagi Tuhan. Peluk erat dekap kami lebih lagi di dalam hangatnya kasih-Mu Tuhan. Sebab kami memerlukan Engkau. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau sangat berarti dalam kehidupan kami. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, Yesus, Yesus, Kau
berada di dalam hadirat-Mu, Yesus. Lebih dari emas perak, lebih dari segala yang berharga, Tuhan. Begitu rindu hati kami, Yesus. Hanya Engkau, Tuhan. Kami datang kepadamu, Tuhan, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, biarlah kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi seluruh bumi, mengatasi bumi. Bersama-sama kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami meninggikan diri-Mu Tuhan, Engkau turun tangan. Ketika kami mengangkat tangan, Engkau pasti menolong kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata amin.